Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami sampaikan, bila ada permasalahan-permasalahan kewarisan yang terjadi pada diri, keluarga atau jiran tetangga Anda yang dirasa butuh penjelasan, silahkan menghubungi kami dengan mengetik pertanyaan pada kolom komentar yang ada di bawah video kami ini. Atau boleh juga langsung menghubungi kami melalui chat WA 0813 96 79 3071. Insyaallah kami akan memberikan jawaban tentunya semampu yang bisa kami berikan. Dalam kesempatan ini kita akan bacakan ada 3 pertanyaan yang telah masuk pada kolom komentar-komentar di YouTube kami. Susilawati. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Untuk membagi warisan berupa tanah, apakah dibagikan berdasarkan luasnya atau nilainya? Terima kasih. Wassalam dari Jamaah Masjid Al-Ihsan, Sei Batanghari. Kalau harta warisan itu berbentuk tanah dan akan dibagi, tentu saja yang dibagi itu adalah luasnya tanah. Tapi kalau ahli waris sepakat untuk menjual tanah itu, maka setelah terjual yang dibagi itu adalah harga jualnya tanah. Sekali lagi, itu berdasarkan kesepakatan ahli waris. Kalau yang mau dibagi itu langsung tanahnya, maka yang menjadi patokan adalah luas tanah tersebut. Tapi kalau dijual tanahnya, maka yang dibagi itu tentu saja adalah harga jual tanah itu. Demikian. Muhammad Nur Syahid. Mohon penjelasannya Ustadz, jika sebidang tanah dijual untuk membangun rumah sebelum kakek meninggal dan rumahnya masih ada, apakah sebidang tanah tersebut masih termasuk warisan yang harus dibagi kepada anak-anak kakek saya setelah beliau meninggal? Yang kita pahami, kakek semasa hidupnya punya sebidang tanah. Lantas tanah itu dijual. Hasil penjualan tanah tersebut dibangunlah rumah. Lalu kakek meninggal dunia. Lalu pertanyaannya, apakah tanah itu masih dihitung warisan untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak kakek? Tentu saja tidak, karena tanahnya sudah tak ada lagi, sudah terjual, dan tanah itu sudah berganti sebuah rumah. Maka yang menjadi warisan kakek adalah rumah itu, dan itulah yang dibagi-bagi oleh anak-anak kakek atau ahli waris kakek. Demikian. Rizky Mardiansah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Ibu saya 3 bersaudara kandung. Ibu saya, tante saya sudah almarhum, kemudian om saya, dan punya 1 saudara tiri perempuan seayah. Kemarin om saya meninggal dunia, tidak mempunyai anak, dan istrinya juga sudah meninggal terlebih dahulu. Bapak dan ibunya juga sudah meninggal. Hanya menyisakan ibu saya, anak-anak dari almarhum tante saya, dan saudara tiri seayah. Bagaimana pembagian warisannya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika almarhum om Anda meninggal dunia, maka kerabatnya yang masih tersisa adalah 1 orang saudara perempuan kandung, itulah ibu Anda. Kemudian 1 orang saudara perempuan seayah. Lalu ada anak-anak dari almarhumah saudara perempuan kandung almarhum. Maka yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum om Anda itu hanya 2. Itulah 1 orang saudara perempuan kandung, yaitu ibu Anda, dan 1 orang saudara perempuan seayah. Sedangkan anak-anak dari almarhumah saudara perempuan kandung almarhum itu tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Mengapa? Karena mereka bukan termasuk ahli waris. Kita tegaskan lagi, anak-anak dari saudara perempuan kandung almarhum itu bukan ahli waris. Karenanya tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan.
Lalu pembagiannya, untuk saudara perempuan kandung almarhum mendapatkan setengah. Saudara perempuan seayah almarhum mendapatkan 1/6. Ada setengah, ada 1/6, tentu dicari asal masalahnya atau KPK-nya. Dalam hal ini 6. Maka setengah itu sama dengan 3/6. 3/6 ditambah dengan 1/6 hasilnya adalah 4/6. Dengan demikian tentu masih ada sisa harta. Supaya harta itu tidak bersisa, maka angka pembilang pada 3/6 dan 1/6 itu dijumlahkan. 3/6, 1/6, angka pembilangnya 3 dan 1 dijumlahkan jadi 4. 4 itulah atau hasil penjumlahan angka pembilang dari 3/6 dan 1/6 itulah kemudian yang dijadikan menjadi angka pembagi. Jadi 3/6 menjadi 3/4. 1/6 menjadi 1/4. Dalam ilmu faraid ini yang disebut dengan istilah rod. Kita ulangi, dalam ilmu faraid ini yang disebut dengan masalah rod. Maka bagian satu orang saudara perempuan kandung almarhum atau ibu Anda dalam hal ini adalah 3/4 kali harta. Jadi kalau harta itu katakanlah 4 miliar, maka 3/4 kali 4 miliar berarti 3 miliar. Itulah yang menjadi hak dari satu orang saudara perempuan kandung. Sedangkan untuk satu orang saudara perempuan seayah, 1/4 kali 4 miliar berarti 1 miliar. Itu bagian dari saudara perempuan seayah. Kendati demikian, sebagaimana disampaikan pada episode-episode sebelumnya, walaupun anak-anak dari almarhumah, saudara perempuan kandung almarhum Anda itu bukan ahli waris dan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, tapi tetap dan sangat dianjurkan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian untuk berikhlas hati berbagi rezeki dengan kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan bagian itu. Perintah Al-Quran demikian. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.